Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الفلاح. حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita sekalian. Kita menjaga nikmat Allah dengan mensyukurinya. Bahkan kita ingin tambahan nikmat lebih besar lagi, bahkan abadi di akhirat nanti. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan senantiasa meningkatkan takwa kita. Kita berusaha untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kita ingin menjadi ahli istiqomah dalam bertakwa kepada Allah, menjadi ahli ibadah yang tak jemu dan tak bosan sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita tidak henti-hentinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara upaya takwa seorang muslim adalah menghindari ghibah. Apa itu ghibah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Kamu menyebut tentang saudaramu apa yang dia tidak suka untuk disebut dan dia tidak di hadapanmu. Itulah ghibah. Menggunjing, gosip. Ghibah, gunjing, gosip. Ngerumpi, ngomongin orang lain, ngerasani dan lain sebagainya. Itu adalah ghibah. Ini adalah dosa yang sangat besar. Ini dosa yang sangat besar. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul seandainya yang kita katakan itu memang ada padanya? Kalau kata Rasul, kalau memang ada padanya itulah ghibah. Kalau tidak ada padanya itu namanya buhtan. Buhtan ini yang sering disebut orang kita fitnah. Tuduhan, fitnah tanpa bukti, tanpa kebenaran. Kalau benar itu ghibah. Kalau enggak benar, bohong, itu namanya buhtan. Dan itu lebih dosa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, seandainya benar saja itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu dosa yang sangat besar, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, cukup bagimu min fulana kada wa kada. Dia begini dan begini." Maksudnya pendek. Jadi menyebutkan si fulana itu pendek, ngapain kamu cintai dia? Salah satu dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, seandainya kata-katamu ini dicampur dengan lautan akan meracuni lautan." Lihat betapa busuknya dan buruknya perkataan ghibah. Padahal cuma bilang begitu. Dan itu jujur, itu enggak bohong, itu kenyataan. Tapi itulah ghibah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini hampir tidak ada orang yang selamat dari ghibah, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan, dan itu sangat langka dan sangat sedikit. Usaha kita paling-paling mempersempit, mempersedikit, meminimalisir ghibah yang ada pada diri kita, minimal dari diri kita. Hindari ghibah karena itu dosa yang sangat keji. Allah menyamakan seperti memakan bangkai saudara. Jadi orang yang menghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan persangkaan, karena persangkaan sebagiannya adalah dosa. Persangkaan ini awal dari ghibah. Biasanya orang udah buruk sangka dulu, kemudian dia berani menghibah saudaranya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da." Dan jangan saling memata-matai. Kalau sudah mulai curiga dalam hati, suudzon, akhirnya memata-matai. Kalau sudah memata-matai akhirnya apa? Ghibah. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan menghibah sebagian kalian sebagian yang lainnya. Kemudian Allah bandingkan orang yang ghibah itu apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah suka salah seorang dari kalian makan bangkai saudaranya, makan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai, makan mayit, kanibal? Apakah suka di antara kalian makan bangkai saudaranya? Fakarihtumuhu, pasti kalian tidak suka, dan itulah ghibah. Ghibah itu disamakan oleh Allah makan bangkai saudara. Apalagi kalau bangkai saudaranya itu adalah ulama, umara, orang-orang penting, tokoh yang kalau jatuh martabatnya akan rusak tatanan masyarakatnya. Itu jauh lebih besar dosanya. Menghibah ulama, kata ulama, luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun.
Jadi kalau daging orang biasa nggak beracun, kalau daging ulama beracun, lebih parah, lebih buruk lagi. Menghibah ulama, menghibah ahli ilmu, menghibah guru, ini dosanya jauh berlipat ganda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jangan meremehkan dosa ghibah. Kemudian Allah tutup ayatnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Berarti orang yang ghibah itu tidak bertakwa. Walaupun tiap Jumat kita sering mendengarkan nasihat bertakwalah pada Allah, tingkatkan takwa, tapi setiap hari masih menghibah, wal'iyadzubillah, itu masih jauh dari kata takwa. Bertakwalah kepada Allah, namun Allah masih beri harapan. Kalau tergelincir ke dalam ghibah, maka segeralah bertobat. Kenapa? Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Ayat ini ditutup dengan motivasi tobat, karena memang manusia rata-rata tidak ada yang selamat dari ghibah. Tidak ada yang selamat dari ghibah. Maka jangan putus asa, bertobat. Bertobat, jangan dibawa mati. Kalau dibawa mati akan menjadi orang yang rugi, akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, wal iyadu billah. Dulu para salaf mereka sangat membenci yang namanya ghibah. Sampai Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, magtabtu mundu an alimtu annal ghibah haram. Aku tidak pernah menghibah lagi sejak aku mengetahui bahwa ghibah itu haram. Lihat, inilah praktek salaf. Al-Imam Al-Bukhari pantas menjadi orang yang luar biasa ilmunya, yang kitabnya dikenal sebagai kitab paling sahih sedunia setelah Al-Quran, Sahihul Bukhari. Orangnya begitu, wajar kalau kemudian kitabnya berkah, mengisi dunia Islam. Tidak ada kaum muslimin yang tidak kenal Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Orangnya begitu, tidak menghibah sejak tahu kalau ghibah itu haram. Dulu menghibah belum tahu hukumnya. Sekarang Anda sudah tahu hukumnya. Awas, jangan sampai menghibah setelah ini. Anda akan terjatuh ke dalam kehinaan. Orang yang hina dengan dihina justru akan mengurangi kehinaannya. Orang mulia kalau dihinakan tidak akan meruntuhkan kemuliaannya. Justru orang yang menghina itulah yang akan semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Udhkur akhaka idza ghaba anka bima tuhibbu an yadhkuraka bihi." Sebutkan saudaramu ketika dia tidak di hadapanmu dengan apa yang kamu juga suka untuk disebut dengan itu. Tapi jangan sebut tentang saudaramu yang jika kamu disebut itu kamu pun enggak suka. Begitu cara mengukur ghibah atau bukan ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut sesuatu yang dia enggak suka, itu ghibah semuanya. Jadi jangan cerita tentang fulan, jangan menyebutkan nama orang kecuali sebut kebaikannya saja. Kalau sampai menyebut keburukan, itulah ghibah, dan itulah yang dibenci oleh Allah, yang disamakan dengan makan bangkai saudara, wal iyadu billah. Ada orang puasa, dia tahan lapar, tahan makan dan minum, dia tidak makan minum yang halal, tapi dia berani makan bangkai saudaranya yang jelas-jelas haram. Maka itu membatalkan pahala puasanya. Puasa tidak batal, tidak usah diulang, tapi pahalanya yang batal gara-gara apa? Ghibah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah mengatakan, annahu marra ala baghlin mayyitin, dia pernah melewati keledai yang sudah mati, sudah bangkai. Kemudian beliau mengatakan kepada sebagian kawan-kawannya, kalian seseorang makan dari bangkai ini kemudian sampai kenyang perutnya, sampai penuh, itu lebih ringan, lebih baik daripada makan bangkai saudaranya yang muslim. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna aktsaran nasi khotoya, manusia yang paling banyak kesalahannya, aktsaruhum dzikron li khotoyan nasi, adalah yang paling banyak menyebut kesalahan orang lain. Itu justru menjadi orang paling pendosa. Dia mungkin tidak korupsi, tapi dikit-dikit ngerumpi orang yang korupsi. Dia mungkin tidak mencuri, tapi dikit-dikit ngomongin orang mencuri. Dia mungkin tidak melakukan kedoliman, tapi dikit-dikit cerita kedoliman orang, dan seterusnya, suka ngomongin orang lain. Maka dosanya paling banyak. Dosanya paling banyak. Dia bukan pelaku, tapi dialah orang-orang yang menceritakan kekejian, menyebarkan kekejian di tengah kaum muslimin. Wal'iyadu billah. Ini adalah orang yang paling banyak kesalahannya, kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala.
Kemudian bahaya dari ghibah bisa menimpa pribadi dan juga masyarakat. Secara pribadi, di antara bahaya ghibah adalah ghibah itu akan menambah tabungan dosa pasti dan akan mengurangi tabungan pahala. Kemudian yang kedua, sahibul ghibah muflisun yaumal qiyamah. Orang yang menghibah akan menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Seperti masyhur dalam hadis tentang al-muflis. Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang bangkrut itu yang tidak punya emas, perak, berlian dan sebagainya, sudah enggak punya harta. Kata Rasul, bukan. Orang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa, sedekah dan sebagainya. Seluruh amal solehnya dia bawa, tapi dia telah melakukan ghibah. Dia telah melakukan pemukulan pada orang, dia telah menyakiti orang lain, dia telah mengambil harta orang dan seterusnya, melakukan kedoliman pada orang lain. Di antaranya adalah menggunjing, paling gampang menggunjing. Kalau ngambil harta orang agak berat, mukul orang juga agak berat, tapi ngomongin orang begitu ringannya, begitu mudahnya, sampai di antara kita nggak ada yang selamat. Maka Pak, orang-orang yang digunjing diberi pahala, dia punya pahala sholat diberikan kepada orang yang digunjingnya, terus dibagi-bagi kepada siapapun yang pernah digunjingnya, sampai kalau sudah habis pahalanya, kemudian orang-orang yang digunjing masih tersisa belum diberi pahala olehnya, maka kesalahan orang-orang yang digunjing akan ditimpakan kepada orang yang menggunjingnya sampai akhirnya masuk neraka. Padahal dia sudah melewati siratal mustaqim, dia sudah hampir masuk surga, tapi dibalikin masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Itulah orang yang bangkrut. Benar kata Ibnu Sirin, orang yang suka menghibah adalah orang yang paling banyak dosanya, paling banyak kesalahannya. Dia tidak berbuat dosa-dosa seperti orang lain, tapi dia ceritakan semua itu. Dia bangga dengan cerita itu, wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, al-ghibah tusabibu hajra sahibihi. Ghibah itu bisa menyebabkan seorang itu diboikot, dan ini juga kedoliman. Kemudian yang keempat, ghibah tajrahu as-saum. Ghibah itu merusak saum sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kelima, Allah akan menyingkap aib orang yang menghibah. Kalaupun dia sembunyi di dalam rongga rumahnya, dia enggak kemana-mana, Allah bisa singkap aibnya karena dia biasa menyingkap aib saudaranya. Kemudian yang keenam, al-muktabuna hum fi idadi ahli nar. Orang-orang yang suka menghibah, mereka masuk kategori penduduk neraka. Kemudian yang ketujuh, ghibah antanu minal jifah. Ghibah itu lebih busuk daripada bangkai, bahkan bangkai binatang. Kemudian bahaya secara masyarakat, kashfu auratil akharin, akan menyingkap aib-aib orang lain dan akhirnya menebarkan aib-aib saudara, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin menebarkan kekejian di tengah-tengah orang beriman, itulah seburuk-buruk manusia. Kemudian yang kedua, al-ghibah tuaddi ilal ghibah. Ghibah itu justru akan membangkitkan ghibah berikutnya. Orang yang dighibah dia sakit hati, akhirnya menghibah lawannya lagi, terus tidak akan henti-hentinya. Akhirnya tersebar yang namanya kebencian di tengah-tengah masyarakat, tersebar hasad, dendam, dengki, kemurkaan dan lain sebagainya, terjadi permusuhan di tengah masyarakat. Kemudian yang berikutnya, ifsadul mawadat, rusaknya cinta di antara kaum muslimin dan hilangnya rasa kasih sayang di antara mereka, padahal cinta ini adalah modal masuk surga. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah mau aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Jadi untuk masuk surga harus saling mencintai, karena tanpa cinta kita tidak beriman. Orang yang menghibah dia ingin menebarkan kebencian, dia menebarkan kerusakan di tengah masyarakat, maka sangat disayangkan kemungkinan dia akan sulit masuk surga, wal'iyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Ada beberapa sebab orang menghibah
Kalau kita tahu sebabnya, mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Di antara sebabnya karena adanya kebencian di dalam hati. Makanya benci kepada seorang hilangkan. Karena tidak ada gunanya memelihara kebencian. Untuk apa? Orang yang paling baik adalah orang yang paling tidak ada kebencian kepada orang lain. Orang yang paling mulia akhlaknya adalah orang yang paling bersih dari segala kebencian kepada saudaranya. Seperti Rasulullah SAW, orang yang paling mulia. Walaupun disakiti, walaupun dilempar batu, walaupun berdarah, walaupun dicaci, dimaki, dituding, dituduh dan sebagainya, Rasul tidak sakit hati. Maka kalau orang masih menyimpan sakit hati, itu rawan akan melakukan ghibah. Kemudian karena adanya persaingan yang tidak sehat, itu juga akan memancing adanya ghibah. Silakan bersaing dalam masalah akhirat, dan masalah akhirat itu tidak akan menyebabkan orang saling membenci, karena persaingan mengejar surga itu nggak ada rebutan. Yang namanya surga itu luas sekali, tidak perlu rebutan. Kalau persaingan dunia itulah yang bisa membuat orang saling membenci, kemudian saling menghibah. Kemudian juga karena ingin membenarkan perbuatannya, dengan dia menghibah tokoh yang dikagumi masyarakat, dia pun begitu, akhirnya dia pun merasa ada pembela, sehingga dia berani menghibah orang lain. Kemudian juga karena ingin mengobati rasa dendamnya. Orang menghibah bisa karena sakit hati, kemudian kalau dia cerita rasanya plong, ada obat dengan cerita kemana-mana. Kemudian sebab ghibah yang lainnya karena hanya menyesuaikan kawannya suka cerita tentang orang lain, dia pun mengiyakan. Dia cuma menjadi pendengar setia. Ghibah nggak harus pakai mulut. Orang bisu pun bisa ghibah kalau dia masih punya telinga. Jadi dengan sekedar mendengar hukumnya sama dengan orang yang bercerita. Kemudian yang berikutnya, dia ingin mengangkat dirinya sendiri dengan mengatakan si fulan pelit berarti dia tidak pelit, si fulan bodoh berarti dia tidak bodoh, dan seterusnya. Ingin mengangkat dirinya sendiri, itulah orang yang ghibah, dan itu termasuk dalamnya riya juga. Kemudian karena hanya bercanda, menghibah karena ingin menertawakan orang lain, bercanda, ada objek untuk ditertawakan. Ini juga di antara sebab ghibah, dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lainnya. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari yang namanya ghibah. Kalau kita tahu ghibah itu sangat berbahaya, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali menyelamatkan diri darinya. Di antara upayanya adalah dengan menambah iman. Orang yang beriman dengan iman yang lumayan itu akan jauh dari yang namanya ghibah, jauh dari segala dosa, dan dia sadar ghibah itu dosanya sangat besar, maka dia akan menjadi orang yang suci dari ghibah, sebagaimana Al-Bukhari, dia tidak mau menghibah lagi. Kemudian yang kedua, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyak amal soleh, dia sibuk dengan kesolehan, dia sibuk menuntut ilmu, dia sibuk membaca Quran, dia sibuk berzikir, enggak sempat berghibah. Orang yang ghibah itu orang-orang yang kosong, orang-orang yang enggak punya kegiatan, orang-orang yang memang dungu, ya, tidak punya ilmu. Kemudian yang ketiga, menyibukkan diri untuk mencari aib dirinya sendiri. Kita kalau mau ngorek aib orang, aib kita dulu dicari. Kita masih punya banyak aib. Setiap orang yang menghibah orang lain bukan berarti dia suci dari kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Orang yang menghibah itu orang yang tidak sadar bahwa dirinya lebih buruk daripada yang dia ceritakan. Karena dengan menghibah dia menambah dosa lagi. Wal'iyadzubillah. Kemudian dengan mentarbiyah orang-orang yang ada di sekitar kita untuk jauh dari yang namanya ghibah, karena kita tergantung dengan lingkungan kita. Kita sudah berusaha untuk menghindari ghibah, tapi keluarga belum sadar tentang bahaya ghibah. Kawan-kawan kita belum sadar tentang bahaya ghibah. Sampaikan kepada semuanya bahwa ghibah itu sangat berbahaya, sehingga kita bisa sama-sama selamat darinya. Kemudian berikutnya adalah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam perkara yang bermanfaat. Daripada ghibah, mendingan sibuk berdagang, mendingan sibuk berkarya, mendingan sibuk mencari ilmu, mencari nafkah, mencari hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat. InsyaAllah dengan kesibukan kita tidak akan sibuk dengan ghibah. Sibuk yang positif akan menghilangkan kesibukan yang negatif. Kemudian yang berikutnya adalah qanaah terhadap pembagian Allah. Kalau orang yang masih ada hasad kepada orang lain, itu tidak qanaah. Kalau orang qanaah itu tidak akan menghibah, insyaallah. Kalau orang masih hasad kepada orang lain, itu akan mudah sekali terjatuh ke dalam ghibah. Kemudian yang berikutnya, meletakkan diri pada posisi orang yang akan kita ghibah. Kalau kita menghibah orang, rasakan bagaimana kalau itu yang diceritakan adalah kita sendiri. Tentu kita tidak mau. Dengan begitu kita akan jauh dari yang namanya ghibah.
Berikutnya adalah menahan emosi, sabar, menahan kemarahan, karena di antara sebab ghibah karena orang tidak bisa mengontrol emosinya. Dia tidak cerdas secara emosional. Maka cerdaskan diri Anda. Anda adalah orang yang ingin mencari ridha Allah. Hidup ini mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia, bukan memuaskan hawa nafsu belaka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna istinabah. Allahumma ighfir liwali walidina wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma kama ahsanta khalqana fahsin khuluqana. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.